孙哥，今晚厂子里来了很多新朋友，再去玩2把吗？去，必须去，跟你玩啊，玩7把我都开心呢。孙老板，我靠！ Pemilik toko barang antik。陈浩，你被开除了！开除？真倒霉！不就是撞见老板和那女的偷情吗？直接就给我开了，连工资都没给我结。这年头找个工作多难呢！天怎么黑了？我操，龙！这竟然是一条真的龙！小伙子，救救我！还是条会说话的龙！我受伤了，求你帮帮我！你哪儿受伤了？需要我怎么帮你？我的腿扎进了一根长刺，麻烦你帮我拔出来。那你忍着点啊。谢谢你了。没事，没什么事，我先走了。小伙子，多谢你，这个龙珠送给你。龙珠？这有什么作用？它会给你带来意想不到的能力。意想不到的能力？这龙进我肚子里了。化龙6变第1变，透视左眼。既然我有了透视眼，赚钱不就是轻轻松松吗？现在该去找该死的孙老板，要回我的工资了。哼！Ayolah. UPS. Ini bukan aku kemarin. Apakah Chen Hao yang baru saja dipecat? Bagaimana? Anda juga ingin memainkan beberapa permainan? Ya, mainkan 2 kali. Bosan tidak menyambutmu. Aduh. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Ayo, ayo, ayo. Namun, bisakah kamu membelinya? Kami yang terendah di sini, mulai dari 300. Apakah kamu punya uang? Ini. Saya tidak punya banyak. Hanya 40. Hahaha. 40. Beraninya kamu datang ke sini untuk bermain meskipun kamu orang miskin? Oke, suasana hatiku sedang bagus hari ini, bahkan jika kamu punya 300. Ayo. Oke, terima kasih banyak, bosan, karena telah merawat saya. Oh, berhenti bicara omong kosong, cepat dan pasang taruhanmu. 3 angka 6. Hei, aku akan membayarnya kembali. Semua masuk. 36 macan tutul. Hei, bisakah kamu bermain? Hancurkan saja macan tutul itu. Pasti kalah. Jangan khawatir. Bagaimana jika seseorang beruntung? Benar, macan tutul ini telah memenangkan banyak hal. Saya punya total 40. Jika itu macan tutul, Anda akan membayar 10 untuk 1. Saya pikir itu adalah pukulan besar. Buka itu. Beli dan pergi. 36 macan tutul menang. Sialan, menang. Benar atau salah? Chen Hao. Apakah Anda berani memainkan sesuatu yang besar? Berapa taruhannya? Orang malang, selidiki hantu. Orang malang, pernahkah Anda melihat uang sebanyak itu? 1 pertaruhan terakhir. Menggandakan taruhannya. Jika kamu menang, ambil semua 50.000 yuan. Namun jika Anda kalah, beri saya pekerjaan 1 tahun secara gratis. Apakah kamu berani? 1 tahun. Sekarang semuanya sudah dimainkan. Ayo mainkan sesuatu yang besar. Jika saya memenangkan yang ini, Anda memberi saya 500.000. Jika saya kalah, saya akan bekerja untuk Anda secara gratis selama 10 tahun. Anak baik. Kamu cukup kejam. Ayo. Masih aturan lama. Tebak angka yang benar dan Anda menang. Bersenandung. Bukankah ini sama saja dengan bosan? Seorang wanita berselingkuh? Pantas saja bosan berani bertaruh. Ternyata 2 orang ini. Apakah Anda berencana untuk berbuat curang? Dia memiliki beberapa keterampilan. Sebenarnya menaruh 3 dadu, ditumpuk bersama. Besar tidak masalah. Tapi aku bisa melihat melalui mata. Tekan itu. Kenapa kamu tidak berani menekannya? Atau melakukan segalanya untuk leopard? 3 angka 6. Tapi kali ini.
Itu 3 dan 6 yang ditumpuk bersama. Bagaimana dia menebaknya? Bisakah dia melihat melalui cangkir itu? Saudara San, ini, buka cangkirnya. Apa yang kamu tunggu? Tidak bisa terbuka. Saya menginginkannya ketika terbuka. Kompensasi dia dengan 500.000 yuan. Hei, Chen Hao. Bagaimana macan tutul bisa keluar dengan mudah? Yang ini tidak masuk hitungan. Mengambil uangnya kembali. Izinkan saya memberi Anda kesempatan. Saya merasa jauh lebih kuat. Apakah bola naga ini lebih kuat? Tubuhku. Hei. Berakar. Buka saja. Karena Anda tidak berani membukanya. Aku akan membantumu mengemudi. Tuhan. Mereka benar-benar bertumpuk. Sialan. Macan tutul itu sangat jahat lagi. Lihat. 0,5 juta. Saya sekarang. Mata kiri tidak hanya bisa melihat sesuatu. Kekuatan saya juga menjadi lebih kuat. Mungkinkah ini semua kesalahan Dragon Ball? Chen Hao. Chen Hao. Kamu tidak akan berpikir, menangkan saya 0,5 juta di kasino. Itu saja, Anda bisa pergi dengan mudah. Saya menjalankan toko barang antik. Bersama-sama di sini, tidak ada yang berani untuk tidak menatapku. Bos matahari. Cukup mengagumkan. Aku tidak akan memberimu wajah lagi. Apa yang salah kamu? Bagus. Beri dia pukulan yang bagus. Biarkan dia memiliki ingatan yang panjang. Persetan denganku. Tindakan ini. Ini sebenarnya melambat di mataku. Terlalu lambat. Bagaimana ini mungkin? Akiang dan Awei. Namun instruktur militernya sudah pensiun. Mengapa dia pingsan setelah merekrut hanya 1 atau 2 orang? Bos matahari. Saatnya menyelesaikan masalah di antara kita berdua. Saudara Hao, kita semua adalah orang-orang yang beradab. Ini bukan langkah yang bagus, bukan? Sekarang bicaralah padaku tentang orang-orang yang beradab. Apa yang selama ini kamu pikirkan? Kamu baru saja berkata, Anda memiliki toko barang antik, sangat kuat, bukan? Kebanyakan orang tidak berani macam-macam dengan Anda, Saudara Bu Hao. Anda adalah orang biasa. Jangan perbaiki hal yang tidak berguna itu bagiku. Jadilah itu. Ikuti saya mulai sekarang. Persetan denganmu. Yakinlah. Ikuti aku. Ini pasti akan membuat Anda sejahtera. Tentu saja. Tidak hanya berkembang di kota kecil ini. Jika itu benar, keluar dari kota kecil ini. Persetan dengannya. Itu bukan tidak mungkin. Oke Saudara Hao, aku akan melakukannya bersamamu. Anda bilang pergi ke timur, saya tidak akan pernah pergi ke barat. Kamu bilang naik gunung untuk berburu serigala, saya tidak akan pernah melawan ayam. Oke, ada banyak hal yang tidak masuk akal. Pergi. Ayo pergi. Transformasi kedua menjadi naga. Mata kanan penilaian harta karun. Maju lagi. Mata kanan penilaian harta karun. Datang pada waktu yang tepat. Saya tidak akan takut lagi menerima barang palsu. Tripod perunggu. Imitasi modern. Salah. Benar saja. Sifat naga suka mengumpulkan harta karun. Harta ini menghargai mata kanan hanya untuk mengidentifikasi barang antik. Tripod ini palsu. Lau matahari. Tidak heran toko Anda tidak menghasilkan uang. Bagaimana cara menghindari menerima barang palsu? Hei, siapa anakmu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini aku, koleksi barang-barang lama. Saudara Sanhai, jangan khawatir. Yang ini. Itu Saudara Chen Hao Hao. Toko kami, pemegang saham terbesar saat ini. Saudara Hao. Ini Sanhai, saudara sendiri. Ternyata itu adalah Saudara Hao. Tripod saya. Seharusnya tidak ada masalah, karena dia adalah saudaranya. Seharusnya tidak demikian, sengaja berbohong padamu. Saya rasa, Anda juga menipu orang lain. Seharusnya tidak demikian. Saya di jalan antik di sini. Di tangan sepasang saudara laki-laki, dikumpulkan dengan tangan. Bagaimana jika ini adalah tripod yang benar-benar tua? Bagaimana mungkin sekantong ampas ini bisa digosok? Warnanya akan langsung memudar. Lihat di sini lagi. Tripod tua yang sebenarnya. Itulah perjalanan waktu, perlahan-lahan keluar. Temperamen yang alami dan lembut. Lihat. Di sini, bersih. Bahkan tidak sedikit pun marah. Itu belum terkontaminasi. Kedua bajingan itu. Mereka sebenarnya bekerja sama untuk berbohong kepada saya. Saudara Hao, kamu sungguh luar biasa. Ini baru permulaan. Saudara Hao, toko ini memperhatikan Anda. Sulit untuk berpikir untuk tidak berkembang. Mulai sekarang cucuku, aku hanya akan mengikutimu. Kerja bagus. Saya pergi ke jalan antik untuk mengambil beberapa barang yang hilang. Berjalanlah perlahan, Saudara Hao. Anda mewariskannya kepada leluhur saya. Pasnya pecah, harus kehilangan uang. Itu jelas kamu. Menabrak. Anda menyebutnya pengciar. Saya menyentuh porselen. Anda bahkan tidak menanyakannya. Saya memberikan MA Sanhai MAY. Disediakan. Saya bisa memeras Anda untuk sedikit uang ini. Kurang omong kosong. 50.000 yuan. Kurang dari 1 menit. Jangan pernah berpikir untuk berangkat hari ini. Itu benar. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini yang kamu hancurkan. Pukul moncongnya. Cobalah saja dengan kalian.
Pecahan botol porselen. Kualitas janin buruk. Tanda-tanda lama sudah jelas. Waktu penembakan. Kurang dari 3 bulan. Bung. Aku bilang porselenmu minggu lalu. Dia baru saja keluar dari tempat pembakaran, kan? Buka mulut Anda dan tanyakan 5 arah. Anda pasti terlalu berhati gelap, bukan? Siapa kamu? Berhenti bicara omong kosong. Chen Hao. Kenapa kamu di sini? Kamu. Saya Lin Wanqing, teman sekelas SMA-mu. Kamu lupa. Oh, itu Lin Wanqing. Teringat. Bukankah keluarganya memiliki latar belakang resmi? Kenapa kamu datang ke tempat seperti ini sendirian? UPS. Mereka juga menampilkan pertunjukan pengakuan. Mereka satu grup, kan? Kalian berdua pembohong, kan? Aku berakting denganmu di sini, kan? Lihatlah mulut botol Anda. Ah, abunya bahkan belum terbakar. Mari kita bicara tentang keuntungan Anda. Ini buram seperti saat dicetak. Kamu bilang padaku ini. Bagaimana dengan porselen dinasti Ming? Juga. Anda baru saja berkata, mereka memasok barang ke emas Sanhai, bukan? Sanhai masih melihat ke sana sekarang. Di mana 2 orang yang menipunya? Mungkinkah kalian berdua menjual barang palsu dan curang? Itu sangat jahat. Gulungan. Terima kasih Chen Hao. Tanpa diduga, apakah Anda benar-benar memahami barang antik? Saya hanya tahu sedikit. Benar, tepat sekali. Ayah saya merayakan ulang tahunnya dalam 3 hari. Saya di sini. Saya juga memilih hadiah untuknya. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana melakukannya. Karena kamu mengerti. Tolong beri saya beberapa saran. Saya ingin menjadi lebih besar di masa depan. Koneksi resmi sangat penting. Ini adalah sebuah peluang. Itu saja. Bagaimana dengan saya, kebetulan di jalan sana? Membuka toko bernama Yulongtang. Jika tidak, serahkan masalah ini padaku. 3 hari kemudian, saya pribadi membawa hadiah ucapan selamat. Pergi dan ucapkan selamat ulang tahun pada orang tua itu. Apa yang kamu pikirkan? Ayahku berencana mengadakan pesta ulang tahun. Paksa aku untuk menikah. Jika Chen Hao datang sebagai teman, saya mungkin punya satu alasan. Bagus, lalu semuanya beres. Mari kita menghubungi Anda melalui telepon. Oke. Apa yang ada di Yulongtang? Barang antik yang berharga. Karena saya ingin mengirimkannya, masih harus mencari cara. Ambil saja kebocorannya. Mangkuk ini adalah harta karun dari zaman Kangxi. Hai bos. Piringmu. Bagaimana cara menjualnya? UPS. Mata yang bagus. Ini piring ikan untuk ulang tahunnya. Anda harus tulus menginginkannya. Ambil 10.000 yuan. Yo Agung. Saya pikir itu dari minggu lalu. Tidak buruk. Terlalu mahal. Kemudian Anda menentukan harga. 8.000. Jika kamu sungguh-sungguh menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Bagaimana Anda bisa menjual mangkuk pecah ini? Yang ini. Beri aku 1.000 saja. 1.000 terlalu mahal. Buat saya lebih murah. Mengerti. 500. Harga terendah. Jika Anda tidak membelinya, lupakan saja. Oke, kalau begitu 500, ayo lanjutkan 500. Saya menginginkannya. Tunggu. Mangkuk ini. Saya menginginkannya. Bos ini. Kita. Semuanya harus diberitahukan. Yang pertama datang, yang pertama dilayani. Mangkuk ini. Saya sudah memberitahu pemilik warung. Harga sudah dinegosiasikan. Bersenandung. Adik laki-laki. Ada peraturan di toko barang antik. Jika uang tidak terkirim, yang mendapat harga tertinggi akan mendapatkannya. Lawang. Saya akan membayar 2.000 untuk mangkuk ini. Ini. Bos Yo. 5 batang. Adikku, kamu sangat berani. Apakah mangkuk ini sepadan dengan harganya? Lawang. Apa asal-muasal mangkuk ini? Ini. Inilah yang diwariskan nenek moyang kita. Saya juga tidak tahu secara spesifik. Lalu aku melakukannya. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada adik kecil ini. Kenapa mangkuk ini? Jadi bertekad untuk menang. Bos Yo. Rosario kuning lautmu. Itu pasti berumur beberapa tahun. Penglihatan bagus. Hainan Huanghuali asli. Saya telah berdagang selama 7 tahun. Lihatlah bubur kertas ini. Pasta ini terlihat bagus. Sayang sekali. Itu palsu. Apa? Anda berbicara omong kosong. Ini saya pribadi. Lihatlah lubang pada manik ini. Apakah warna di sekitarnya? Dalam dan tidak wajar. Ini tipikal. Kalium permanganat. Bekas luka setelah direndam. Juga, ini asli. Hainan Huanghuali. Aromanya berbau seperti lembut dan terkendali. Tapi bagian dirimu yang ini menjadi lebih baik. Akan ada pingsan, rasa asam. Sungguh. Dan kamu, liontin giok dinasti Han, warna ini mengapung di permukaan. Terlalu merata. Ini adalah penggunaan yang khas, produk industri kimia. Cahaya kaca menguap karena suhu tinggi. Ada kekurangan dari batu giok kuno tersebut, bau guang yang introvert. Anda bisa berbelok ke samping, lihatlah matahari. Apakah ada beberapa gelembung-gelembung kecil? Ini.
Bagaimana ini mungkin, Bos Yo? Bisa melihat. Anda adalah pecinta sejati masa lalu. Hanya melalui kamu. Merawat benda-benda tersebut. Bisa diadili. Barang-barangmu ini. Itu salah seseorang. Benar saja, seorang pahlawan berasal dari seorang anak laki-laki. Saya kenal seseorang, bermain dan mengoleksi selama lebih dari 10 tahun. Saya sangat yakin hari ini. Belum meminta saran, adik kecil ini. Hormatilah nama keluarga Anda. Nama juniornya adalah Chen Hao. Anda terlalu dipuji. Itu saja. Itu hanya sedikit dangkal. Saudara ini. Kamu terlalu rendah hati. Bulu jenis apa ini? Ini sederhananya. Sangat menakjubkan. Lawang. Hei. Karena mangkuk ini. Saudara Chen Hao menyukainya terlebih dahulu. Lalu aku akan melakukannya. Lebih baik tidak mengambil kebaikan orang lain. Saudara Chen Hao. Kita bisa saling mengenal hari ini. Seorang ahli seperti Anda. Harta karun apa yang bisa saya beli? Itu semua sepadan. Tolong juga. Pastikan untuk menghargainya. Izinkan saya menjadi tuan rumahnya. Saudara, pergi ke kedai teh di sana. Pergi minum. Saya ingin meminta nasihat Anda. Bos sangat baik minggu ini. Tentu saja itu tidak sopan. Biarkan saya membayar mangkuk ini dulu. Apa yang harus dibayar? Lawang. Semangkuk uang ini milikku. Saudara Chen Hao pergi. Mangkuk itu. Bayi macam apa ini? Mangkuk ini bernilai uang. Tapi konon ayah Lin Wanqing. Dia adalah wakil kepala negara yang sudah tua. Untuk berjaga-jaga, saya harus memilih yang lain. Siapkan sesuatu yang lebih berharga. Saudara Hao. Ada kabar buruk. Rumah tangga di Cayao, Desa Timur. Nenek moyang saya adalah pemilik tanah yang serius. Pada masa reformasi pertanahan, keluarga mereka menyembunyikannya. Banyak barang bagus di dalam ruang bawah tanah. Keturunan keluarga mereka. Sekarang saya bersiap-siap untuk pindah ke sebuah gedung. Di mana rumah tua Zheng Teng? Saya baru saja memikirkan di mana harus mengambil kebocorannya. Ada kabar baik. Reformasi tanah. Itu saja, suatu hal yang sangat berharga. Bagaimana kabarnya? Apakah beritanya diliput secara ketat? Jangan biarkan itu menjadi kesalahan orang lain. Jangan khawatir, saudara Hao, sepupu jauhku. Tepatnya di desa itu. Melihat rumah mereka dengan mata kepala sendiri. Pindah beberapa kotak kayu tua tertutup debu. Anak laki-laki itu dari keluarga mereka masih berteriak untuk dijual sebagai barang bekas. Kebocoran ini akan sangat disayangkan jika kita tidak mengambilnya. Agak menarik. Jadilah itu. Ayo pergi bersama besok. Ayo pergi ke pedesaan. UPS. Dengan mata berapi-api dan sinar matahari keemasan, saya bisa mengambil tindakan. Saya yakin saya bisa menyekop beban besar. Aturan lama. Hal-hal yang dikumpulkan. Anda menyumbang 70%. Ambil jalan. Diperlukan. Di baris ini. Tanpamu, Tuhan yang sejati. Tidak bisa bermain. Hanya yang itu. Rumah dengan gerbang bata biru. Lihat. Sebelumnya kaya. Pergi. Hei. Saudara Hao, silakan lihat. Saudara-saudara berteriak. Kumpulkan barang-barang lama. Mengumpulkan koin kuno dan porselen tua. Manajer Industri Baruko, Ltd. Mengumpulkan barang-barang lama. Ada koin-koin kuno. Koin tembaga porselen tua dan dolar perak. Bawalah untuk ditukar dengan uang. Hujannya deras sekali. Datang untuk mengumpulkan barang-barang lama. Kakak laki-laki, Anda harus makan meskipun hujan, bukan? Rumahmu. Apakah ada senior? Apa yang keluar? Seperti segel tua. Lalu vas tua. Mangkuk piring porselen. Koin tembaga atau semacamnya. Harga kami. Benar-benar adil. Harga yang sangat mahal. Kalau segel, periksa kondisinya. Kata-kata yang bagus. Nomor ini. Di mana vasnya? Dibagi menjadi beberapa ukuran. 50 atau 60 yuan tidak masalah. Piring dan mangkuk porselen masing-masing berharga 10 yuan. Adapun koin tembaga, sepotong demi sepotong. Ini sangat tinggi. Itu perlu. Harganya tidak mahal. Apakah itu bisa disebut harga mahal? Apakah kamu punya sesuatu di rumah? Keluarkan dan lihat. Ya. Namun, harga Anda tidak bisa membodohi saya, bukan? UPS, lihat apa yang kamu katakan. Saya sudah menyiapkan semua uang dan perak asli. Tanda terima tunai. Tapi biarkan aku bicara dulu. Aku keluar kali ini. Tidak punya banyak uang. Segel yang bagus seperti ini, saya akan mengambil 2 atau 3. Adapun vas ini. 1 atau 2 paling banyak. Koin tembaga. Saya bisa mengumpulkan beberapa lagi. Oke. Anda menunggu. Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Tunggu saja dan jangan pergi. Jangan khawatir, kamu. Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Tunggu saja dan jangan pergi. Hei, jangan khawatir. Hei bos, tolong bantu saya mengambilnya. Yo. Barang bagus. Ayo. Pelan-pelan. Saudaraku, semua barang bagus ada di sini. Ada juga beberapa yang rusak dan terkelupas. Aku terlalu malu untuk mengeluarkannya. Oke. Saudara Hao menutup matanya. Piring dan mangkuk ini. Jadi begitu. Aku ya Tuhan. Glasir ini, gambar ini. Itu Yuan Qinghua. Masih sepasang. Apakah saya sedang bermimpi? Adakah orang yang bisa menarik perhatianku? UPS. Saya bisa puas hanya dengan 2 hal ini. Oh, baunya seperti apa? Sebelum ini. Digunakan sebagai pispot. Terlalu malas untuk keluar pada malam hari. Anda tidak menggunakan ini sebagai pispot. Bagaimana cara mengumpulkannya? Cepat ambil. Cuci luar dan dalam. Oke, sekarang juga.
Saudara Hao, apakah Anda punya barang bagus? Saudara Hao, apakah Anda punya barang bagus? Batu Shoushan. Tian Huangdong. Menjadi kaya. Saya benar-benar mengambilnya dan melewatkannya. Aku akan membersihkan ini untukmu. Kedua vas ini agak kotor. Tapi aku sudah menghapus semuanya. Aku akan memberikannya padamu. Anda peduli dengan transformasi tempat pembakaran Jun ini? Nama bayinya adalah Vas. Juga memberikannya kepadaku. Anda berhak menjadi miskin selama 8 masa kehidupan. Karena saudara laki-laki itu sangat nyata. Maka saya akan lebih realistis. Saya mengumpulkan semua hal ini. Bagus. Ini totalnya 4 segel. Lalu 48.320 yuan. 4 vas. 460-240 dolar. 20 piring berarti Anda 200. Lalu tumpukan koin tembaga ini. Saya akan memberi Anda 60 dolar. Totalnya 720 yuan. Benar? 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 Benar. Saudaraku, kamu sangat pandai matematika. 720 dolar. Beri saya 700 yuan. Karena kamu bahagia. Maka aku juga akan bahagia. Ini 700 yuan, Anda memesannya. Aku baru saja mengambil barang-barang itu. Oke, ayo, ayo, ayo. Bisnis perdagangan publik baru Huang Fenghai. Berjalan, berjalan, berjalan cepat, di lautan Feng Feng. Saudara Hao, ayo kita mengemudi. Tunggu di sini sebentar. Bagus untuk berangkat. Pergi. Menghasilkan uang gila. Kali ini saya benar-benar melakukan kesalahan besar. Tapi banyak hal. Bagaimana cara mengangkutnya kembali menjadi masalah? Nah, apakah perasaan ini seperti itu? 3 transformasi naga menjadi ruang naga. Ruang Shenlong. Ruang penyimpanan. Ini benar-benar ruang penyimpanan. Saya tidak menyangka bola naga ini ada juga kemampuan ini. Lalu saya akan mengirimkan barangnya di masa depan, bukan? Saya akan membawa barang antik ini mulai sekarang. Bukankah itu lebih nyaman? Hei, saudara Hao, ini benar-benar barang antik. Siapa yang mencuri ini? Ah, aku sudah mempersiapkan semua ini sebelumnya. Saya menemukan seseorang untuk mengangkutnya kembali. Tidak benar. Benar atau salah? Jangan percaya padaku. Kita akan tahu jika kita kembali dan melihatnya. Oke, ayo pergi. Di mana barang antik saudara Hao? Oh. Apakah itu di depan pintu? Anda keluar dan melihat-lihat. Saudara Hao tidak memilikinya. Saya pergi. Itu benar-benar ada. Bagaimana saudara Hao melakukan ini? Kenapa tiba-tiba hal itu terjadi lagi? Ini adalah metode ajaib saudara Hao. Sepertinya kata saudara Hao, bawa aku keluar dari kota ini. Sepertinya kenaikan pesat akan menjadi kenyataan. Saya harus memegang paha saya rata-rata. Oke, cucu, cepat berikan pada Bos Yao. Mereka semua menelepon. Kalau begitu beri kami uang. Oke, saudara Hao. Lelang dimulai sekarang. Terima kasih bos atas dukungan Anda. Saudara Chen Hao. Hal bagus apa itu? Anda harus membunuh beberapa dari kami. Panggil semua orang. Bos, mohon jangan tidak sabar. Karena Anda telah mengundang semua bos, tentu saja ada hal-hal baik. Saya ingin semua orang bersama. Bantu aku dengan mataku. Oh, benar, Lao Yao. Adikku memegang beberapa barang di tangannya. Aku tidak bisa menjualnya padamu begitu saja. Benar, semuanya, benar. Lao Yao, kamu terlalu tidak sabar. Haha, aku tidak sabar. Oke, bos. Mari kita berhenti mengobrol hari ini. Inilah yang kita miliki saat ini. Sorot. Junci, ini Junci. Ini benar-benar Junci. Saya ingin 1 juta. Apa yang kamu bicarakan? Saya ingin mengambil 1 juta. Anda bahkan tidak bertanya kepada saya. Saya akan membayar 1,2 juta. Saya akan membayar 1,3 juta. Siapa yang berani menaikkan harga? Aku akan memberikannya padanya. Apakah Anda berani mengikuti? Oke, semuanya, berhentilah berdebat. Saudara Chen Hao, katakan saja harga sebenarnya. Berapa banyak yang ingin Anda jual? Katakan saja harga sebenarnya. Berapa banyak yang ingin Anda jual? Minimal 2 juta. 2 juta adalah harga yang terlalu mahal. Ini memang agak mahal. Bos yang terhormat, Anda semua adalah orang kaya. Jika Anda melewatkan desa ini, tidak ada toko seperti itu. Apalagi harta karun ini. Ini sangat sepadan dengan harganya. Adik laki-laki, Anda mungkin tidak memahami pasar. Kita kaya. Tapi semua orang berpikir, harga ini sangat tinggi.
Jangan bicara tentang kami. Bahkan dengan harga ini secara nasional. Mengambil tindakan juga tidak mudah. Benar. Adik laki-laki, apakah Anda bercanda? Maka kami tidak akan menemanimu. Ayo, ayo, ayo. Hei, tunggu. Bos yang terhormat, pepatah lama ini berjalan dengan baik. Saya lebih suka melepaskan emas kering daripada sepotong porselen Jun. Harta karun ini. Jika berkenan silahkan datang ke toko. Itulah kekuatan toko ini. Saudara Chen Hao. Harta karun toko itu pasti unik. Keunikan itulah yang disebut yatim piatu. Anda peduli. Terlihat sangat bagus. Tapi itu lebih dari satu hal. Itu tidak sepadan dengan harganya. Itu benar. Jika Anda benar-benar bagian yang unik. Saya ingin menurunkannya meskipun saya mencoba menjualnya. Oh. Karena ini masalahnya. Kalau begitu aku minta maaf. Oh. Karena ini masalahnya. Kalau begitu aku minta maaf. Saudara Hao, mengapa kamu jatuh? Ini semua uang. Adikku, Junci ini berani jatuh. Ini hanyalah pemborosan sumber daya alam. Sekarang. Itu saja. Itu yatim piatu. Saya ingin 1,4 juta. Silakan kembali ke toko. Saya akan membayar 1,7 juta. Oh, oke, bos, jangan tidak sabar. Mengapa Anda tidak menjualnya lagi? Ini tidak mungkin. Ini melanggar aturan, bukan? Bukannya tidak akan dijual. Aku takut kamu akan banyak berdebat. Sangat mudah untuk merusak keharmonisan satu sama lain. Bukannya tidak akan dijual. Aku takut kamu akan banyak berdebat. Sangat mudah untuk menyakiti persahabatan satu sama lain. Lalu kenapa kamu tidak merusak keharmonisanmu? Cucu yang luar biasa. Ambil 4 pena. Kirim 4 lembar kertas ke semua bos. Oke, saudara Hao. Berapa banyak dari Anda yang akan datang? Masing-masing satu. Berapa banyak dari Anda yang akan datang? Satu per orang. Ayo, 1 pena per orang. Para bos yang terhormat, semuanya. Anda menuliskannya di atas kertas. Harga di hatimu. Setiap orang hanya mempunyai satu kesempatan. Pemenangnya adalah yang memiliki harga akhir tertinggi. Adikku, kami meremehkanmu. Gerakanmu terlalu tinggi, terlalu tinggi. Kemudian lakukan apa yang Anda katakan. Ayo cepat menulis. Oke, waktunya sudah habis. Bos yang terhormat, beri aku harga. Saya akan membayar 2 juta. Sudah waktunya. Hatimu sangat berharga, bukan? Saya akan membayar 2,1 juta. Hanya sedikit lebih tinggi darimu. Jika Anda tidak dapat melebihi jumlah ini, maka inilah harta karun toko itu. Tapi itu milikku. Hahaha. Tunggu, Bos Zhao. 2 juta 1 juta. Saya hanya ingin mengambil harta karun toko ini. Saya akan membayar 2,3 juta. Oh, sayang sekali. Sayang sekali. Hahaha. Bos Kian, saya benar-benar minta maaf. Saya akan membayar 2,8 juta. Hahaha, kamu orang tua. Anda membayar harga yang sangat mahal. Untuk apa kamu membelinya? Ambil kembali dan gunakan sebagai simpanan harta karun. UPS. Saudara Chen Hao, ini adalah Ban Longguo. Cek 2,8 juta. Singkirkan itu. Selamat kepada Bos Yao, kamu adalah pemenang terakhir. Perpindahan-perpindahan. Saudara-saudara terkasih, kalau begitu aku pamit dulu. Berjalan perlahan, Bos Yao. Potong. Lao Yao, lelaki tua yang licik ini. Baiklah adik kecil. Kalau begitu kita pamit dulu. Ingat, akan ada hal-hal baik di masa depan. Ingatlah untuk menghubungi kami lagi. Pastinya. Senang bertemu denganmu lain kali. Saudara Hao, langkahmu sungguh luar biasa. Tenang. Ini tidak rutin. Pesta ulang tahun ayahku malam ini. Jangan lupa berganti pakaian serius. Oke, aku mengerti. Ayah Lin Wanqing memiliki latar belakang resmi. Saya ingin membuat bisnis saya lebih besar. Dukungan resmi yang sangat diperlukan. Kali ini saja, pergi dan rayakan ulang tahun dan kenali satu sama lain. Hanya yang ini. Jangan gugup. Ayah saya adalah orang yang sangat baik. Paman Lin. Aku di sini untuk memberimu hadiah ulang tahun. Paman Lin. Saya berharap Anda bahagia seperti Laut Cina Timur dan Gunung Shoubinan. Ini keponakanku. Hadiah ulang tahun yang khusus disiapkan untukmu. Ungkapkan perasaanmu. Silakan lihat. Paman Lin. Ini adalah kantor pembangunan istana dinasti King. Zamrud yang mengalir keluar sesuai keinginan. Berarti semua yang terbaik. Saya khusus membelinya dari lelang Hong Kong. Diambil kembali. Menghabiskan 8,88 juta. Sekadar mencari keberuntungan untuk Anda. Ya Tuhan, Tuan Zhao sangat murah hati.
Seperti yang diharapkan dari orang terkaya di kota kita, dikatakan bahwa Tuan Zhao selalu mengejar Lin Wanqing. Lihatlah postur ini. Saya khawatir saya tidak akan melamar hari ini, bukan? Orang terkaya dan putri dari keluarga kaya. Bergabunglah, bergabunglah. Oh, Junjie, kamu tertarik. Hadiah ini sangat berharga. UPS. Teman yang dibawa Wanqing ini kembali. Saya tidak tahu Anda memberikannya kepada Paman Lin. Hadiah apa yang sudah kamu persiapkan? Bawalah itu untuk kita semua. Buka matamu, semuanya. Bukan di warung pinggir jalan. Harta karun yang Anda temukan. Bawalah itu untuk kita semua. Buka matamu, semuanya. Zhao Junjie, jangan melangkah terlalu jauh. Chen Hao adalah temanku. Aku berlebihan. Tunanganku, Zhao Junjie. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Manusia liar bersama-sama. Kamu. Tuan Zhao, hadiah itu penting. Bukan dalam harga, tapi karena Tuan Zhao bertanya. Saya ingin bertanya, apakah kamu yakin dengan milikmu? Dinasti King Gyeokrui. Apakah itu benar? Apa maksudmu? Tentu saja itu asli. Saya punya sertifikat, dan saya juga secara khusus meminta seseorang untuk mengidentifikasinya. Kamu adalah anak yang malang. Tahukah kamu apa itu batu giok? Anda tidak bisa makan anggur di sini. Bicara tentang anggur asam, Xiao Chen, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu katakan omong kosong. Paman Lin. Aku tahu hari ini adalah hari yang baik untukmu. Aku tidak ingin merusak kesenangan itu, tapi karena Tuan Zhao bertanya. Aku juga tidak ingin semua orang ada di sini, tertipu oleh yang palsu. Tuan Zhao, Anda sangat berharap. Ada 3 pertanyaan. Pertama, warna ini hijau. Terlalu seragam dan cerah. Ini adalah proses pelapisan dan pewarnaan yang khas. Umumnya dikenal sebagai dressing giok, batu giok lauk yang asli. Warna tidak rata dan yang dengan akar berwarna. Kedua, semuanya, perhatikan lebih dekat ke dalaman celah pada ukirannya. Apakah warnanya lebih gelap? Itu adalah bekas pengendapan pewarna. Gaocu yang asli. Warnanya harus sama. Konsisten di dalam dan di luar. Poin ketiga dan paling mematikan. Anda bisa menggunakan senter yang kuat. Lihat ke dalam. Apakah penuh dengan hal-hal kecil? Gelembung seragam. Ini adalah produk kaca yang khas. Dan batu giok alami. Itulah struktur jalinan serat. Pasti tidak akan ada gelembung. Jadi Tuan Zhao, giok-giok Anda sebagus yang Anda inginkan. Ini adalah tiruan kaca bermutu tinggi yang khas. Biaya. Paling banyak 8.800 yuan. Biaya. Paling banyak 8.800 yuan. Tampaknya benar. Kilauan ini agak murahan. Saya berkata mengapa semakin saya melihatnya, semakin canggung jadinya. Anda berbicara omong kosong, mulutmu penuh darah. Apakah ini tidak masuk akal? Saya pikir Tuan Zhao harus mengetahui dengan jelas di dalam hatinya. Hari ini adalah hari ulang tahun Paman Lin. Sang junior juga menyiapkan beberapa hadiah kecil, meski tidak terlalu mahal. Tapi itu juga merupakan niat generasi muda. Semoga Anda sehat. TSK, menurutmu apa yang kamu dapat? Di mana hadiah mahalnya? Ternyata teko itu pecah. Tutup mulut. Xiao Chen. Bolehkah saya mengambil pot ini dan melihatnya? Tentu saja. Itu tidak mungkin salah. Itu tidak mungkin salah. Lihatlah lumpur ini. Kerajinan tangan ini, dan ukiran ini. Ini milik guru Gu Jingzhou, karya awal. Panci perut rata, panci perut rata, panci perut rata. Ini milik guru Gu Jingzhou, karya awal. Panci perut rata, panci perut rata, panci perut rata. Anak itu penuh perhatian. UPS. Apakah ini lebih dari sekedar niatku? Inilah harta karun yang sungguh tak ternilai harganya. Hadiah ini. Ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang saya terima hari ini. Awalnya aku mengira kamu. Dia adalah talenta yang mudah ditempa, tanpa diduga. Penglihatan Jingran sangat buruk. Pernikahan keluarga kami. Mari kita putuskan lagi. Paman dan Bibi Wanqing ini bersenandung. Wanqing, tolong jaga Xiao Chen dengan baik. Ayah sangat bahagia hari ini. Sungguh sangat bahagia. Chen Hao, kan? Nikmatilah malam terakhir dalam hidupmu. Berhenti. Saudara Jie akan mengirimmu dalam perjalanan. Mengejar. Lari? Kenapa kamu tidak lari? Zhao Junjie hanya punya keberanian sebesar ini, bukan? Akan menembakkan tembakan dingin. Bahkan di ambang kematian, kamu masih berbicara kasar. Empat transformasi pedang cakar naga. Saya tidak pernah menyangka Dragon Ball bisa berevolusi. Pertama, lihat melalui mata kiri. Lalu mata kanan untuk penilaian harta karun. Ruang mulut naga lagi. Sekarang aku punya cakar naga. Aku tidak akan bisa berubah menjadi naga di masa depan, kan? Apa ini? Kamu adalah monster. Sekarang giliranku. Apa ini? Kamu adalah monster. Sekarang giliranku.
Kekuatan Dragon Ball memang benar adanya. Zhao Junjie, kematianmu akan datang. Apa? 3 orang, tidak ada yang kembali. Bahkan anak laki-laki pun tidak bisa menangani sampah ini. Temukan untukku. Saya ingin melihat orang hidup dan mati. Zhao Junjie, tidak perlu mencarinya. Saya datang. Chen Hao. Hidupmu cukup sulit. Mereka benar-benar gagal. Apakah kamu di sini untuk mati? Benar saja, ada 2 momen. Tapi bisakah kamu menembak lagi dengan cepat? Raksasa. Apa yang sebenarnya kamu? Sesuatu yang membunuhmu. Ketika Anda mengirim orang untuk memburu saya, tidak menyangka ini akan terjadi? Zhao Junjie dan ayahnya Zhao Tianlong. Dia adalah orang yang sangat kejam. Zhao Junjie hanyalah permulaan. Orang di belakangnya, saya tidak akan pernah menyerah. Ayo, miliki kekuatan yang diberikan Dragon Ball kepadaku. Saya tidak takut pada siapapun. Bos mengetahuinya. Tuan muda bertemu seseorang untuk terakhir kalinya. Seseorang bernama Chen Hao. Pemandangannya sangat bersih. Bersih bersenandung. Anakku, Zhao Tianlong. Tidak bisa mati sia-sia. Chen Hao ini. Meski dia tidak melakukannya. Itu juga tidak ada hubungannya dengan dia. Abiao mengundangnya kembali. Saya ingin bertanya secara langsung. Mengerti. Tapi bos. Menurut tampilan data, Chen Hao memiliki latar belakang biasa-biasa saja. Tapi orang-orang yang dikirim tuan muda untuk menanganinya, saya pernah gagal sebelumnya. Orang ini mungkin tidak sederhana. Perlu berhati-hati. Kemudian bawa lebih banyak orang. Saya ingin melihat betapa luar biasa dia. Ya. Menemukan sasaran. Bersiaplah untuk bertindak. Cobalah untuk menangkap mereka hidup-hidup. Tuan Chen Hao. Bos kami ingin meminta Anda untuk datang. Bekerja sama dengan penyelidikan. Siapa bosmu? Mengundang orang ke pertempuran besar. Anda akan tahu kapan Anda pergi ke sana. Jangan biarkan kami melakukannya. Orang-orang Zhao Tianlong. Bergerak sangat cepat. Pada. Kembalilah dan beritahu Zhao Tianlong. Putranya ingin membunuh saya, tetapi saya membunuhnya. Itu karena skillnya kalah dengan orang lain. Jika dia tidak mau untuk mengikuti jejak putranya. Itu saja untuk saat ini. Mundur-mundur semua. Targetnya sangat berbahaya. Bukan orang biasa. Bos. Chen Hao itu, jelas bukan orang biasa. Tangannya berubah menjadi cakar. Sangat kuat. Orang yang cepat bukanlah manusia sama sekali. Bahkan pistol pun tidak berguna melawannya. Raksasa. Negara adidaya. Pantas saja Junjie jatuh ke tangannya. Tapi lebih dari itu. Semakin sedikit saya bisa tinggal. Jika yang terang tidak berhasil, lakukan yang gelap. Pergi periksa orang-orang di sekitarnya. Aku ingin dia mencicipinya juga. Bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Bos di sini. Lakukan apa yang aku katakan. Saya ingin dia berlutut di depan saya dan memohon belas kasihan. Ya. Zhao Tianlong. Ingin menyentuh orang-orang di sekitarku. Anda mencari kematian. Zhao Tianlong, kamu ingin menemukanku. Tidak perlu melibatkan orang yang tidak bersalah. Memberimu kesempatan. Chengxi, aku punya hadiah untukmu. Apakah Anda berani datang dan mengambilnya? Kamu memata-mataiku. Bagaimana kamu tahu? Jangan khawatir tentang ini. Katakan saja padaku apakah kamu berani datang atau tidak, anak baik. Tempat yang berani. Tepat di tempat anakmu meninggal. Jam 10 malam ini. Anda datang ke sini sendirian. Tentu saja aku tahu kamu tidak akan melakukannya. Jangan ragu untuk membawa orang-orang Anda. Mari kita istirahat. Beranikah kamu menutup teleponku?
Bos, hati-hati terhadap penipuan. Tidak peduli seberapa bagus dia dalam bertarung, dia tetap sendirian. Wah, kematianmu telah tiba. Mungkin ini hari kematianmu. Anda cukup berbakat. Seperti sebelumnya. Aku akan menerimamu dan bergaul denganku. Tapi kamu membunuh anakku. Maka Anda tidak perlu ada. Mungkin kamu akan dibunuh olehku. Saya ingin melihatnya. Betapa hebatnya kamu. Pada. Zhao Tianlong. Hadiah ini. Apakah kamu menyukainya? Benar saja, ada mutasi. Ini benar-benar sebuah mutasi. Bagus. Sangat bagus. Biao meminumnya untukku. Sebuah Biao memberiku minuman itu. Bos, saya perlu minum minuman ini. Itu tidak akan pernah berubah lagi. Kurang omong kosong. Jangan lupa siapa yang memberimu hidupmu. Pemakaman ibumu. Siapa yang membiayai acara akbar itu, dan adikmu. Anda masih harus bergantung pada obat yang saya beli untuk menyembuhkan Anda. Beri aku minum. Bagus. Saya minum. Apa yang kamu beri dia minum? Apakah kamu pikir kamulah yang terpilih? Ini adalah laboratorium Amerika, serum super yang keluar. Itu bisa membuat kekuatan manusia menjadi tak terbatas, tapi otak akan terbakar. Nikmatilah. Bagaimana rasanya menjadi monster buatan sepertiku? Bunuh kamu. Aku? Apa yang aku lakukan? Aduh, kepalaku sakit sekali. Darahku. Tampaknya hal itu dapat ditekan untuk sementara. Toksisitas serum. Itulah masalahnya. Darahku. Tampaknya hal itu dapat ditekan untuk sementara. Toksisitas serum. Itulah masalahnya. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Mengapa ini terjadi? Apa yang terjadi? Seorang Biao bangkit. Bangun. Sekarang giliranmu. Lakukan eksperimen seperti ini pada orang yang masih hidup. Orang sepertimu lebih buruk dari binatang. Jangan bunuh aku. Saya salah. Aku salah, aku memberimu uang. Saya punya banyak uang, tolong ampuni hidupku. Sampah sepertimu. Setiap detik ekstra dalam hidup adalah buang-buang udara. Pergilah ke neraka. Ini akhirnya berakhir. Anda membunuh Zhao Tianlong. Apakah Anda ingin membalaskan dendamnya? Balas dendam. Kemana kamu pergi? Saya tidak tahu. Luasnya langit dan bumi. Sepertinya tidak ada tempat lagi untukku. Jika tidak, ikuti saja saya. Serum di tubuh Anda sepertinya tidak stabil. Darahku. Tampaknya menekannya. Kebaikan Anda kepada Zhao Tianlong sudah terbayar, karena dia memaksamu meminum serumnya. Sejak saat itu, saya sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Anda. Anda tidak akan berutang apapun padanya lagi. Terlebih lagi, apakah kamu tidak punya saudara perempuan? Aku juga bisa membelikan obat untuk adikmu. Tentu saja, mungkin dia meminum darahku. Penyakitnya juga akan sembuh. Ya. Saya masih punya saudara perempuan. Saudara perempuan. Selama kamu bisa menyelamatkan adikku, mulai sekarang, kehidupan Biaoku itu milikmu. Bangun. Hidupmu bukan milik siapapun. Hanya milik dirimu sendiri. Mulai sekarang. Untuk dirimu sendiri. Untuk adikmu. Jalani hidup baru. Bagus. Saudara Hao, lihat siapa yang datang. Yo bos yo. Angin apa yang membawamu ke sini? Silakan duduk dengan cepat. Hei, aku tidak akan duduk lagi. Saudara Chen Hao, aku datang kali ini. Aku ingin bertemu denganmu untuk sesuatu. Oke, katamu. Ada lelang dalam 3 hari. Banyak orang di lingkaran telah menerima undangan. Kalau begitu ikutlah denganku untuk melihatnya. Oke, saya tertarik. Oke, kalau begitu mari kita selesaikan. Aku akan menjemputmu dalam 3 hari. Selamat tinggal sekarang.
Bos Yo, mohon pelan-pelan. Lau Matahari, hei, Anda mengurus rumah. Tunggu aku membawa bayinya kembali. Jangan khawatir, Saudara Hao. Sebuah biao. Kamu ikut denganku dalam 3 hari. Pahami Saudara Hao. Bos Chen, Anda juga di sini hari ini. Sepertinya ada sesuatu yang bagus di sana. Ritme untuk memulai? Itu benar, itu benar. Visi Bos Chen selalu unik. Bagaimana dengan kita? Kita semua harus belajar darinya. Saya harus mengundang Bos Chen nanti. Banyak petunjuk dan petunjuk. Terima kasih, Bos. Mari kita belajar satu sama lain. Jaga satu sama lain. Hai semuanya, silakan duduk dulu. Lelang, ini akan segera dimulai. Saudara Chen, adegan kali ini tidak biasa. Lihatlah pria di barisan depan, mengenakan kemeja sutra dan kacamata berbingkai emas. Itu Bos Liu dari dunia antik Jiangcheng. Yang lebih gemuk di sebelahmu. Bos Lila yang bergerak di bidang real estate. Saya juga menjadi terobsesi dengan mengoleksi akhir-akhir ini. Kali ini memang merupakan pertemuan para ahli. Yo Bos Yo. Apakah Anda menerima barang bagus baru-baru ini? Saya tidak akan menunjukkannya kepada semua orang untuk membuka mata mereka. Apakah Anda menerima barang bagus baru-baru ini? Jangan keluarkan untuk dilihat semua orang. Buka matamu. Oh, Bos Liu, lupakan saja. Baru-baru ini, saya juga tidak mendapat banyak keuntungan. Datang ke sini kali ini, saya juga ingin melihat apakah ada nasib. Hal baik apa yang Anda temukan? Adik laki-laki ini terlihat aneh. Bos Yo, kenapa Anda tidak memperkenalkan saya? Oh, ini Bos Chen dari Yulongtang. Kau muda cerdas. Kali ini saya membawanya ke sini untuk menemuinya. Berteman. Yulongtang belum pernah mendengarnya. Toko kecil seperti ini sekarang. Anda juga bisa memasuki pintu Dingtai. Bos Liu sudah lama mengagumi saya. Hei nak, aku sedang berbicara denganmu. Aku tidak mendengarmu. Saya pikir itu benar. Dari mana datangnya berita itu? Tidak memperhatikan kamu. Oke, Bos Li. Kita semua adalah orang-orang yang beradab. Mengapa marah? Pelelangan akan segera dimulai. Dan kita akan lihat. Saudara Chen. Emosimu. Saya tidak akan menderita kerugian sama sekali. Bos Kuo. Saya tahu bahwa harmoni menghasilkan uang, tapi kata ini tidak berlaku untuk semua orang. Selamat siang, para tamu terkasih. Lelang Dingtai dimulai sekarang. Pertama, lot pertama. Sistem tahun Jiajing Dinasti Ming. Toples besar dengan pola teratai biru dan putih. Kaleng ini bentuknya biasa saja. Warna glasir. Warna rambutnya yang biru dan putih murni. Lukisan halus. Harga mulai 800.000. Silakan menawar. 1 juta. 1,2 juta. 1,5 juta. Saudara Li, lihat kaleng ini. Bentuk penuh. Warna rambut biru putih kalem. Lukisan itu juga merupakan gaya khas Jiajing. Bagian bawah ban terlihat kuno. Saya mengerti, tidak diragukan lagi produk lama. Tempatkan di ruang tamu baru Anda. Benar-benar mampu menahan adegan itu. Hahaha. Saudara Chen. Bagian ini. Kelihatannya bagus. Jika tidak, ayo ikuti juga. Palsu. Saudara Yo. Lihat saja. Apa maksud Saudara Chen? Saya mengerti. Air ini terlalu dalam. Lebih baik tidak pergi ke sana. 3,3 juta. 3,5 juta. 1,5 juta untuk pertama kalinya. 3,5 juta untuk kedua kalinya. 3,5 juta. Ketiga kalinya. Kesepakatan. Yo. Bos Chen dari Yulongtang. Tidak pernah mengambil tindakan. Tidak menyukainya. Toples biru dan putih Jiajing saya. Masih kekurangan uang? Bos Li bercanda. Hal yang bagus. Bagaimana saya bisa meremehkannya? Maksudku dari hatiku. Selamat kepada Bos Li. Membeli sesuatu. Jarang. Produk imitasi tinggi. Apa? Ah. Bajingan. Anda berani mengatakan bahwa saya menghabiskan 3,5 juta membeli produk imitasi tinggi. Anda bisa makan apapun yang Anda mau. Jangan bicara omong kosong. Apa maksudmu dengan ini? Kamu bilang toples ini palsu. Bukankah itu hanya memukul wajah saya, Tuan Liu? Katakanlah saya memiliki penglihatan yang buruk. Hei, Bos Liu tenanglah. Saya tidak melakukannya. Mempertanyakan arti visi Anda. Terutama karena replika ini hampir mirip dengan aslinya. Hanya beberapa kekurangan kecil. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang pakar senior juga meleset dari sasaran. Tidak mungkin. Bahkan Bos Liu menampar wajahnya. Hei, visi Bos Chen masih sangat kuat. Kali ini, ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Chen Hao.
Anda bermulut kosong, hanya ingin merusak perbuatan baikku. Kamu bilang ini milikku palsu. Anda membawa buktinya. Jika Anda hari ini, jika kamu tidak memberitahuku, kamu jelek. Aku belum selesai denganmu. Silakan lihat di sini. Tempat pembakaran resmi Jiajing ini berwarna biru dan putih. Bahan penghijauan yang diimpor harus digunakan. Warna rambut harus biru sampai ungu. Tersebar tanpa halo. Nuansa alami. Ada rasa sedimentasi dan pelapisan, tapi yang ini berwarna biru. Terlalu simetris dan kaku. Apa yang hilang dari porselen kuno ini? Vitalitas itu. Ini tipikal. Bahan kimia modern. Produk yang dimurnikan. Produk yang dimurnikan. Semua orang dapat mendengarkan suara ini. Peralatan pembakaran resmi dinasti Ming yang asli. Karena tanah janin sudah halus dan halus. Tempat pembakarannya cukup hangat, jadi itu suara ketukan. Milik jenis itu, tinyuan panjang. Seperti suara emas dan batu. Dan suara dari porselen ini. Pendek tajam. Ini jelas karena kepadatan tanah janin. Panas untuk pembakaran juga tidak mencukupi. Dengan kerajinan modern. Sangat dekat. Cacat yang paling kritis. Di sini. Bagian kaki yang terbuka pada zaman Jiajing. Secara alami akan membentuk nuansa berbeda. Batu api lembut transisi berwarna merah. Dan bagian bawah toples ini, warna mengambang di permukaan. Terlalu merata. Jejak khas tiruan buatan. Kehilangan makna kuno alaminya. Bos Chen memberiku beberapa nasihat. Lihatlah kembali telapak kaki ini. Memang terkesan kaku. Ya. Tidak. Ini tidak mungkin. Rumah lelang sebesar Dingtai. Bagaimana bisa ada yang palsu? Ada jalan. Dapat diverifikasi secara langsung. Cari tahu keasliannya. Metode apa? Menghancurkannya. Hancur. Lelucon yang luar biasa. Jika ini benar. Maukah Anda memberi saya kompensasi 3,5 juta? Hancur. Jika benar. 3,5 juta ini. Saya seseorang Liu. Kompensasi untuknya. Bagus. Kalau begitu mari kita periksa. UPS. Semuanya. Silakan lihat kualitas janin ini. Porselen tempat pembakaran resmi dinasti Ming yang asli. Penampangnya harus lembut batu giok. Tulang janin harus halus dan kencang. Anda dapat melihat penampang ini. Butirannya terlihat jelas dan seragam. Dengan jejak yang jelas dari pelatihan lumpur modern. Bahkan bisa melihat. Karena kontrol suhu kiln yang tidak tepat. Gelembung halus yang dihasilkan. Ini tipikal. Penembakan tungku gas modern. Dan jejak yang tak terhindarkan. Dan jenis porselen tua. Rasa tenang dan hangat selama bertahun-tahun. Tidak mungkin untuk menirunya. Bos Li. Kerugian ini sudah terjadi. Lebih baik daripada Anda mendapatkan yang palsu. Kembalilah dan jadikan itu pusaka keluarga. Jauh lebih baik. Para tamu yang terhormat. Kita. Pelelangan berlanjut. Lot berikutnya. Gaya dinasti Ming. Tempat tinggal gunung digambar senja musim gugur. Penulis. Tidak diketahui. Harga awal adalah 100.000 yuan. Kenaikan harga setiap saat tidak kurang dari 5.000. Tidak ada uang dan tidak ada pengetahuan. Siapa yang berani melakukan ini? 100.000 lukisan tak dikenal. Ini jelas merupakan penipuan. Saudara Chen. Lukisan ini tampak tua. Tapi ini tidak masuk akal. Risikonya terlalu besar. Pastinya. Itu akan ditolak. Bao Guang terkendali. Jejaknya sangat dalam. Ini sebenarnya adalah karya asli Tang Bohu. Dia pasti menghindari masalah. Atau saat bermain-main dengan pena dan tinta, sengaja disembunyikan dalam lukisan ini. Senjata yang sangat berharga, dianggap vulgar. Bersenandung, anak laki-laki, kamu membodohiku. Aku juga tidak bisa mempermudahmu. 100.000. Ah ini. Bagus. Pria ini. Kutip 100.000. Apakah ada kenaikan harga? UPS. Bos Chen dari Yulongtang akan mengambil tindakan. Nikmatilah lukisan rusak ini. Apakah mungkin? Apa ini lagi? Produk imitasi tinggi yang luar biasa. Saya. Bayar 110.000. Kita tidak bisa membiarkan Bos Chen menjadi satu-satunya yang cantik. Saudara Chen. Li gemuk ini. Jelas menaikkan harga. Tapi jangan tertipu olehnya. Lukisan rusak ini tidak sepadan dengan harganya sama sekali. Tidak apa-apa, Bos Chen. Saya menyukai konsepsi artistik lukisan ini. 120.000, 130.000. Bos Chen. Bekerja lebih keras. 140.000, 150.000. Ini sama sekali tidak layak dilakukan. $250.000. Hahaha. Bos Chen. Karena kamu sangat menyukainya. Ini adalah sebuah mahakarya, maka aku tidak akan memenangkan cinta siapapun. Memberikannya padamu. 250.000 untuk pertama kalinya. 250.000 untuk kedua kalinya. 250.000 untuk ketiga kalinya. Kesepakatan. Bos Chen. Selamat, selamat. Punya satu lagi. Sayang. Berharap ini. Tidak. Ini adalah tiruan tinggi yang tidak dapat dipatahkan. Terkadang bayi ini
dan limbah. Hanya terpisah, jarak antar mata. Beberapa orang mengandalkan sedikit kepintaran saya sendiri. Hanya sombong. Habiskan 250.000. Saya membeli lukisan rusak ini. Konyol sekali. Coba saya lihat. Apa itu Yulong Tang? Itu hanya toko barang rongsokan, kan? Kebetulan semua bos ada di sini. Atas perkenan Bos Li, aku dengan enggan melepaskan cintaku sekarang. Baru pada saat itulah Chen mendapatkan lukisan ini. Mari kita hargai bersama. Silakan tanyakan juga pada Bos Liu. Silakan minta saran dari senior ini. Di permukaan, lukisan ini. Ini memang merupakan pekerjaan yang tidak diketahui. Tapi semua orang di industri barang antik juga mengetahui hal itu. Barang antik ini berkisah tentang benda tersembunyi. Banyak harta karun. Seringkali karena penampilannya yang kurang menarik dan dikuburkan. Bersenandung. Misterius. Kamu mempunyai kemampuan mengubahnya menjadi Huang Tangbohu datang. Lukisan Tang Yin. Mungkin memang ada. Yo. Ternyata di dalam. Menyembunyikan sebuah lukisan. Mungkin. Sungguh suatu harta karun. Yo. Ternyata di dalam. Menyembunyikan sebuah lukisan. Mungkin. Sungguh suatu harta karun. Semuanya, tolong lihat warna tinta yang mengalir ini. Tenggelam tetapi tidak mengapung. Masuk jauh ke dalam teksturnya. Ini adalah tinta asap pinus yang khas. Diendapkan selama ratusan tahun. Patina yang baru terbentuk. Perhatikan kembali tenunan Lucy dan Pakan Sutra ini. Dengan dinasti Ming yang dikenal. Teknik Sugong pada periode pertengahan. Sepenuhnya konsisten. Saudara Chen. Penglihatan yang sangat bagus. Wah. Metode chamfering batu gunung ini. Tidak terkendali dan tidak terkendali. Pepohonan ternoda. Segar dan segar. Niat ini. Memang ada sekolah seni lukis Wu. Terutama gaya Tang Yin yang anggun dan tidak terkendali. Ini benar-benar lukisan karya Tang Bohu. Ini benar-benar lukisan karya Tang Bohu. Api. Silakan lihat di sini. Saya kira ini seharusnya Tang Yin. Selama pertandingan. Atau dibuat pada periode khusus. Meski namanya disembunyikan. Tapi, kebiasaan pelukis ini, dan tanda rahasianya tidak bisa dihapus. Jadi, saya memperkirakan nilai lukisan ini. Jauh lebih dari 250.000. Kamu lagi. Tuhan. Jika itu adalah karya asli Tang Bohu. Sekalipun itu uang tersembunyi. Saya khawatir itu sepadan. Jutaan. Bos Chen, penglihatan Anda, sungguh menakjubkan. Bos Chen, kehidupan akhirat yang mengerikan, Liu yakin. Saya banyak tersinggung di masa lalu. Saya harap Anda dapat memberi saya lebih banyak nasihat di masa depan. Bos Liu sangat sopan. Junior hanya beruntung. Saya masih berharap di masa depan. Bos Liu, bisakah Anda memberi saya nasihat? Enam transformasi naga dan transformasi kelima. Hipnosis Shenlong. Ada apa, Saudara Hao? 5 transformasi Hualong. Hipnosis Shenlong. Manik-manik bunga itu sebenarnya diberikan kepada saya. Kemampuan menghipnotis. Dengan kemampuan ini, banyak hal akan menjadi lebih nyaman. Tidak apa-apa, ayo pergi. Saudara Hao sedang mengalami sesuatu. Berhenti, serahkan lukisan Tang Bohu. Kamu datang untukku. Menginginkan lukisanku. Tergantung pada Anda. Apakah ada kehidupan yang akan mengambilnya? Sebuah biao. Katakan, siapa yang mengirimmu? Sedang bermimpi. Aku tidak akan memberitahumu bahkan sampai mati. Bunuh aku. Anda pikir Anda tidak mengatakannya? Apa aku tidak tahu siapa orang itu? Katakan siapa yang mengirimmu ke sini? Itu rumah lelang Ding Tai. Biarkan aku mengambil kembali lukisan Tang Bohu. Ternyata itu adalah rumah lelang Ding Tai. Karena mereka tidak mengikuti aturan. Maka Anda tidak bisa menyalahkan kami. Sehi Gongren, siapa? Manajer Matahari. Kalian melakukan banyak hal di Ding Tai. Itu terlalu tidak autentik, bukan? Yo. Ternyata itu Bos Chen dari Yulong Tang. Datang dan kunjungi kami. Apa gunanya? Berhentilah berpura-pura bingung di sini. Orang yang Anda kirim. Tidak ada yang kembali. Sepertinya hari ini Bos Chen datang untuk membalas dendam. Anda ingin mencuri barang-barang saya. Lalu aku akan datang dan mengambil milikmu. Cukup adil. Hahaha. Hanya kalian berdua.
Manajer matahari. Kadang-kadang, senjata mungkin tidak mudah digunakan. Saya akui kekalahan. Tentukan harga. Berapa biayanya? Aku memberikan ini padamu hari ini. Menyegarkan. 100 juta. Pindahkan sekarang. Mari kita perjelas. Rp100 juta diterima. Bos Chen. Tinggal. Bos Chen. Apakah Anda tertarik? Bekerja sama lagi. Kerjasama. Kerjasama. Kami dari luar negeri. Kirim sejumlah barang antik dari pelabuhan. Saya ingin meminta Anda memberi saya acungan jempol. Bayarannya bagus. Rute luar negeri. Manajer matahari. Ceritakan tentang asal-usul kumpulan barang ini. Itu Tuan Zhao di Inggris. Mewarisi harta milik bibinya. Saya tidak menyangka bahwa itu semua adalah barang antik tingkat harta nasional. Demi mengembalikan harta nasional, dia berperan sebagai pengemis. Hindari bea cukai. Saya hanya ingin menyerahkannya ke negara. Saya berpura-pura menjadi pegawai negara. Harta nasional telah tertipu. Dia selalu berpikir, peninggalan budaya telah dikembalikan ke negara itu. Binatang buas. Anda harus masuk akal saat menghasilkan uang. Anda harus menghasilkan uang sebanyak ini. Masih manusia? Sebuah biao. Sekarang kita telah menemui hal seperti ini. Anda tidak bisa mengabaikannya. Saudara Hao, apa yang terjadi pada Zhao Qinlai? Sudah memeriksanya. Oh, katakan. Saat aku berumur 19 tahun, satu-satunya bibi kandungnya sakit parah di Inggris. Dia keluar untuk mewarisi warisan. Untuk masalah ini, guru dan teman sekelas di Tiongkok pada waktu itu, mereka semua menyebutnya pengkhianat. Namun siapa sangka, warisan bibinya itu sama sekali bukan emas atau perak. Semuanya dari Taman Yao Ming saat itu. Mengekspos benda-benda tua. Itu adalah harta nasional. Oh, itu benar. Ya. Dia telah tinggal di sana selama lebih dari 10 tahun, hanya untuk menemukan jalan. Ambillah harta nasional ini, dikirim kembali sepotong demi sepotong. Saya mendengar prosesnya sangat sulit. Untuk menghindari pemeriksaan bea cukai, dia bekerja sebagai kuli dermaga. Bahkan berpura-pura menjadi pengemis. Menderita segala macam dosa. Tidak mudah untuk menjalani hubungan tersebut. Kirim kembali ke Tiongkok. Berharap harta itu kembali kepada pemilik aslinya. Namun siapa sangka, rumah lelang Ding Tai itu bernama San. Benar saja. Tuan Zhao tidak memiliki koneksi di Tiongkok. Berpura-pura menjadi sebuah negara. Komisaris Biro Peninggalan Budaya. Harta karun yang membawa Tuan Zhao kembali. Satu potong. Ditipu. Harta karun yang membawa Tuan Zhao kembali. Satu potong. Ditipu. Buku rekening ini mencatat semuanya. Manajer San berasal dari Tuan Zhao Qinlai. Harta nasional antik dicuri dari sana. Seorang pria yang memiliki kebenaran nasional, tinggal di rumah asing dan melupakan kematian. Kembali ke rumah tetapi diintimidasi oleh pencuri keluarga. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Saudara Hao, apa yang kamu katakan? Kita tidak harus melakukannya. Biarkan rumah lelang Ding Tai. Itu lebih baik untuk cucu-cucu ini. Buku besar adalah bukti yang tak terbantahkan. Itu harus diserahkan kepada orang yang paling dapat diandalkan. Sebuah biao. Anda pergi dan bersiap. Sepertinya kita harus pergi. Temui Tuan Zhao. Selain itu, saya harus menyiapkan hadiah besar untuk manajer San. Pahami saudara Hao. Saya akan segera mengaturnya. Ayah Lin Wanqing. Ayah. Chen Hao ada di sini. Ya, datang dan duduk. Chen Hao. Sering. Dengarkan Wanqing menyebut Anda. Apa yang salah? Paman Lin. Saya memberanikan diri untuk datang ke sini hari ini. Saya ingin Anda melihat ini. Rumah lelang Ding Tai. Manajer matahari. Untuk orang asing, Zhao Qinlai. Ayo aduk sarang lebah ini. Kamu tahu, apakah ini berarti apa-apa? Manajer San adil, itu badut. Di belakangnya, ada harimau besar yang bisa memakan manusia. Paman Lin. Aku hanya orang yang kasar. Saya tidak memahami banyak prinsip besar. Tapi saya hanya percaya pada satu kebenaran. Ada orang di sini. Menjadi pengemis di luar negeri. Pertaruhkan hidup Anda untuk melakukannya. Kembalikan harta leluhur. Dan beberapa orang mengenakan jas dan dasi di Tiongkok. Namun ia menekuni bisnis penggalian kuburan leluhur masyarakat. Masalah ini. Jangan memperhatikan kekuasaan, lebih banyak uang. Hanya memperhatikan satu hati nurani. Hati nurani ini tidak tenang. Tidur. Dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Hati nurani yang buruk. Sekarang, banyak orang duduk terlalu tinggi. Sebaliknya, hati nurani ini. Hilang itu.
Hei, Tuan Zhao Qinlai. Saat itu, berapa banyak orang yang memarahinya, menghitung klasik dan melupakan nenek moyang. Dia bilang dia pergi ke luar negeri untuk menikmati hidup bahagia. Tapi siapa sangka. Dia benar-benar menanggung penghinaan itu. Melakukan sesuatu, peristiwa yang menggemparkan bumi. Bahkan tidak memikirkannya. Pahlawan kembali ke rumah. Tiba-tiba menderita. Xiao Xiao sangat menghina. Bukti ini. Seberat 1000 keping. Ini bukan lagi penipuan sederhana. Tapi naik menjadi keadilan nasional, konteks nasional. Masalah ini, saya Lin Guodong. Sudah diselesaikan. Chen Hao. Kamu baik-baik saja, berani. Bertanggung jawab. Bahkan lebih jarang lagi, dia memiliki hati yang murni. Tingkat resmi. Saya akan berkoordinasi, rebut Ding Tai, manajer kontrol matahari. Pulihkan harta nasional. Tapi sesuatu. Kekuatan yang tampak. Sebaliknya justru menghambat proses tersebut. Saya tidak bisa mentransmisikannya. Paman Lin, apa yang perlu aku lakukan? Meskipun ada perintah, potong rumput. Pasti akan menakuti ular itu. Langkahku ini. Orang-orang di belakang mereka. Saya pasti akan memotong ekor saya untuk bertahan hidup. Bahkan melompati tembok dengan tergesa-gesa. Aku butuh sepasang. Mereka sudah jelas, mata yang tidak terlihat. Satu pegangan, pedang tersembunyi di kegelapan. Awasi mereka. Temukan bukti inti rasa bersalah. Untuk mencegah mereka menghancurkan bukti. Juga mentransfer properti. Yang lebih penting. Bunuh Tuan Zhao. Paman Lin, Anda dapat yakin. Sekarang saya sudah mengambil alih masalah ini. Ini pasti akan dimulai dengan baik dan berakhir dengan baik. Chen Hao, ingat. Semuanya. Buatlah keputusan dan kemudian bertindak. Selama kamu di sini, apa yang terjadi? Siapapun bisa datang kepada saya. Wan King kali ini. Akhirnya, apakah Anda melihat orang yang salah? Ini. Kekuatan apa ini? Siapa dia? Siapa kamu? Tuan Zhao, jangan khawatir. Saya dikirim oleh negara. Chen Hao. Saya selalu berpikir, harta karun dikirim kembali ke negara itu telah diakomodasi dengan baik, tanpa diduga. Sebenarnya ada bagiannya dijual oleh seseorang dengan niat baik. Tuan Zhao, yakinlah. Negara telah menyadarinya. Tidak pernah lagi situasi serupa terjadi. Ya. Ada orang-orang di organisasi ini sekarang. Saya akhirnya merasa lebih nyaman sekarang. Dulu aku berjuang sendirian. Selalu gelisah. Anda dapat yakin. Kontribusimu pada negara, tanah air dan orang-orang. Jangan pernah lupa. Kata-kata yang kuat. Ini hanyalah rekan senegaranya naga. Apa yang harus Anda lakukan? Tuan Zhao. Situasi di sini terlalu rumit. Ibu Pertiwi masih memiliki harapan. Bisakah kamu pulang dulu membuatmu tetap aman? Tidak. Tidak sekarang. Ada juga sejumlah besar peninggalan budaya di ruang bawah tanah. Tidak diatur dengan benar. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Jangan khawatir, sisanya, serahkan padaku. Terlalu banyak. Targetnya terlalu besar. Bagaimana kita bisa mengangkutnya dengan aman? Dulu aku memutar otak. Hanya bisa, kirimkan mereka sepotong demi sepotong. Tuan Zhao, jangan khawatir, serahkan padaku. Ini. Apakah ini kekuatan Tuhan? Jangan khawatir, Tuan Zhao, untuk membawa pulang harta nasional. Banyak orang yang bekerja secara diam-diam. Harap percayai organisasi tersebut. Percayalah pada negara ini. Oke. Saya percaya. Saya percaya pada negara kita. Lawang. Saya mendengar tentang rumah lelang ini. Berubah pemilik. Latar belakangnya sangat misterius. Bukan? Bahkan namanya pun telah diubah. Disebut Longsheng. Hei. Uang lama. Apakah Anda memiliki informasi orang dalam? Saya tidak dapat memahaminya. Tapi ini bos baru. Keahlian yang luar biasa. Menghususkan diri pada harta karun langka di luar negeri. Oh. Para tamu yang terhormat, selamat datang di rumah lelang Longsheng. Sekarang kita mulai. Menawar harta karun pertama. Ratu Victoria dari Inggris. Tiara berlian. Harga awal adalah 18 juta. Silakan menawar. Orang baik. Kali ini naik. Itu adalah mahkota ratu. Bos baru ini, Lu Zizhenye. Sial. Ini jelas merupakan museum kami. Harta karun yang baru dicuri. Ada lelang umum. Bos ini. Pasti bersama pencuri internasional itu. Tidak dapat dipisahkan. 20 juta. 22 juta. 25 juta. Inilah kemuliaan negara kita.
30 juta. Tuan Gangchun. Mengapa Anda ikut bersenang-senang? Tuan Petrus. Pemenangnya adalah yang memiliki harga lelang tertinggi. Mengapa marah? 35 juta. Semuanya, beri aku aja. Biarkan harta nasional ini pulang. UPS. Tuan Petrus. Saya benar-benar minta maaf. Mahkota ini. Saya juga sangat menyukainya. Taruh di ruang pameran. Itulah harta karun toko itu. Saya keluar. 36 juta. Kamu. 40 juta. 4.000, 40 juta. Tuan Petrus, heroik. Maka saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Lalu aku akan menebusnya. Sungguh menyakitkan untuk melepaskan cinta. 40 juta pertama kali. 40 juta kedua kalinya. 40 juta untuk ketiga kalinya. Kesepakatan. Selamat Pak Peter. Kemudian item lelang kami berikutnya. Dinasti ke-18 Mesir kuno. Jimat skarab emas. Harga awal 20 juta. Orang Mesir. Harta nasional ada di sini. Ini bos Longsheng. Saya khawatir itu bukan museum Inggris. Dan gudang kota terlarang. Apakah mereka semua sudah dievakuasi? 23 juta. 25 juta. 30 juta. Semuanya. Ini satu lagi, koleksi museum Inggris. Saya meragukan bos di sini. Hanya seorang pencuri. Di mana bosnya? Biarkan dia keluar dan menjelaskan kepadaku. Tuan Petrus. Anda bilang itu barang curian. Di mana buktinya? Tidak ada dasar untuk mengatakan hal itu. Saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Selanjutnya, jika kita berbicara tentang pencuri, di British Museum Anda, puluhan ribu harta karun dari kerajaan naga kita. Kapan kamu pergi? Kapan Anda akan membayarnya kembali? Itu adalah persoalan sejarah. Saat itu kamu tidak bisa melindungiku. Sangat. Bahkan transaksi yang sah. Bersenandung. Sah. Hukum yang bagus. Memanfaatkan orang lain. Tuan Petrus. Aku beritahu kamu. Harta karun kerajaan naga kita ini. Suatu hari. Kami akan melakukannya satu persatu. Silakan kembali dengan bermartabat dan bermartabat. Hari ini. Tidak terlalu jauh. Lelang berlanjut. Adapun pria ini. Sulit diatur. Sebuah biao. Mengantar tamu. Tolong. Bagus, sangat bagus. Tunggu saja aku. Baiklah, para tamu yang terkasih. Mari kita lanjutkan. Lot berikutnya. Harga awalnya 2 juta. Saudara Hao. Ada penyergapan. Membersihkan. Jangan tunda pulang dan istirahat. Oke. Anda telah menyinggung Tuan Peter. Kamu sudah mati. Banyak sekali omong kosong. Saya berani memblokir jalan meskipun saya tidak punya kemampuan. Sampah. Kamu sangat baik. Siapa? Keterampilan bertarung yang bagus. Tapi, hanya kekerasan. Kamu kuat. Serum super inferior dari Amerika. Aku tidak mengubahmu menjadi seekor binatang yang mengaum. Otaknya sebenarnya cerdik. Simpan dulu. Beberapa nilai penelitian. Chen Hao. Ini menjadi semakin menarik. Tuan Chen Hao. Darah di bawah tanganmu terasa hangat. Tapi saya tidak tahu berapa lama itu akan tetap hangat. Lokasi. Gudang Tua Si Cheng. Datang sendirian. Satu orang lagi. Aku akan menghisap 1000 darahnya lagi. Oh benar. Tuan Petrus. Aku juga ingin bertemu denganmu lagi. Vampir iblis asing. Rasanya seperti kami telah diintimidasi selama 100 tahun. Tidak bisakah kamu berdiri? Malam ini. Didik saja kamu dengan baik.
Saudara Hao, tinggalkan aku sendiri. Ada sesuatu yang aneh di sini. Chen Hao yang pemberani. Seperti yang diharapkan, kamu datang sendiri. Saya datang. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi, Tuan Markus. Tangkap dia dengan cepat. Saya ingin mengawasinya. Berlututlah di hadapanku dan mohon ampun. Kalian orang rendahan. Petrus. Ini bukan tempatmu untuk berbicara. Kami akan menyelesaikan rekeningnya nanti. Ini aku yang kamu cari. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Aku lebih tertarik pada darahmu. Di dalam dirimu, mengandung misteri dan energi yang kuat. Menyerah padaku. Berikan aku darahmu. Aku bisa menjaga temanmu tetap hidup. Menginginkan darahku. Terserah Anda. Apakah Anda memiliki kemampuan ini lagi? Menginginkan darahku. Terserah Anda. Apakah Anda memiliki kemampuan ini lagi? Istirahat. Saudaraku, tunggu sebentar. Lihat aku membalaskan dendamu. Ya. Negara Adidaya Timur. Memang menarik. Ini tidak mungkin. Kekuatanmu. Masih banyak hal yang mustahil. Benar-benar memikirkan diriku sendiri. Saya mempraktikkan beberapa cara jahat. Bisakah kita di wilayah negara bunga? Apakah ini merajalela? Ingin lari. Ingin lari. Ah kakiku. Tuan Markus, selamatkan aku. Tampaknya, aku meremehkanmu. Tapi, permainan, saatnya untuk mengakhiri. Kalau begitu biarkan Anda melihatnya. Apa sebenarnya kekuatan timur? Manusia yang rendah hati. Gemetar di bawah kuasa kegelapan. Huang Longwei, setan mundur. Pergi. Tidak. Kekuatan apa ini? Kekuatan para dewa timur. Apakah kamu pikir kamu sedang menghisap darah manusia? Bisa merajalela. Warisan mendalam dari tanah Tiongkok saya. Bagaimana mungkin kamu, setan dan monster bisa mengetahuinya? Aku akan menjagamu untuk sementara waktu. Jangan bunuh aku. Saya punya uang. Aku akan memberimu semua uangnya. Bos Chen, saya salah. Tolong, biarkan aku pergi. Petrus, dengarkan aku. Aku tidak akan membunuhmu. Bukan karena saya tidak berani, tapi itu karena tanganku kotor. Ah. Kamu memberikannya kepadaku. Berikan kepada semua orang dan tetap simpan. Tipe orang dengan logika gangster. Semua dengan pesan. Kerajaan naga di masa lalu. Anda bisa mengambilnya. Bisa diintimidasi. Tapi zaman itu telah berlalu. Mulai sekarang. Hal-hal milik kerajaan naga kita. Kami akan melakukannya satu persatu. Bawa mereka semua kembali dengan cara yang bermartabat. Tanah tempat Anda berada sekarang disebut negara naga. Di sini. Itu naga, kamu harus memegangnya. Kalau harimau, harus berbaring. Belum lagi orang-orang seperti Anda. Kutu busuk penghisap darah. Penduduk kerajaan naga sudah berdiri. Dan berdiri lebih baik dari siapapun. Lebih stabil. Lebih lurus. Ya. Mengerti. Hei, saudara Hao, apa yang terjadi dengan Abiao? Cederanya sangat serius. Tidak apa-apa, mengalami sedikit masalah. Kehilangan darah yang berlebihan. Lau matahari, pergi dan tanyakan pada seseorang yang dapat Anda percayai. Dokter Tan ada di sini. Cepatlah, aku mengerti. Aku akan segera pergi. Saudaraku, tunggu sebentar. Saudara Hao, kamu. Ini sangat berharga. Oke. Kami tidak membicarakan hal ini di antara saudara-saudara. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tidak bisa mati. Hidupku. Kaulah yang memberikannya padaku lagi. Tetaplah hidup. Siapa yang harus diberi makan? Tuan Chen Hao. 3 Murasaburo. Mentraktirmu makan. Chen Sang. Kali ini saya bisa meminta Anda untuk keluar. Ini suatu kehormatan bagi saya, Saburo Okamura. Segelas anggur ini. Merayakan takdir kita. Tuan Gangchun. Nasib terlalu salah. Berbicara tentang bisnis, lebih baik berterus terang. Bersenandung. Chen Sang yang baik. Menyegarkan. Mike Amerika. Lelang terakhir. Mengandalkan kekayaan. Dibeli dari rumah lelang Anda. Banyak barang antik.
Nada ini. Saya tidak bisa menelan. Barang sudah berganti pemilik. Setiap orang bergantung pada kemampuannya. Apa yang kamu inginkan? Aku menginginkannya. Keluarkan dengan untung. Tapi di sekelilingnya selalu ada pengawal. Butuh seseorang yang mampu menampungnya. Bagaimana Anda bisa yakin? Saya adalah orang yang cakap. Hahaha. Mengapa Chen Sang harus terlalu rendah hati? Kamar dagang Guilau di London. Dan vampir yang terus mengganggumu. Semuanya diurus oleh Anda dengan mudah. Kekuatanmu sedang dalam perjalanan. Tidak ada yang tahu. Bicarakan tentang poin-poin penting. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apa yang bisa kamu berikan padaku? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apa yang bisa kamu berikan padaku? Sederhana. Selama Anda berada pada hari transaksi, tahan anak buah Mike selama setengah jam. Tidak perlu bertarung langsung. Tunggu saja. Buat suara di timur dan serang di barat. Bagaimana denganmu? Saya. Bawa orang secara alami. Temui Mike sendiri. Selama tidak ada yang mengganggu, segala sesuatunya akan dilakukan dengan rapi. Bersenandung. Tuan Gangchun. Biarkan saya menjadi kekuatan utama Mike. Kemudian Anda memetik buah persik di belakang Anda. Resiko saya. Apakah ini agak terlalu besar? Risiko tinggi, keuntungan tinggi. Selama Anda setuju, 50 juta uang tunai Longguo. Tawarkan dengan kedua tangan. Yang Anda butuhkan hanyalah sedikit trik. Uang ini mudah didapat. Chen Sang. Selama Anda mengangguk. Setoran 20 juta. Tanda terima segera. Saya bekerja di Gangchun. Tidak bersalah. Uang tiba. Saya melakukan banyak hal. Hahaha. Sangat bagus. Chen Sang bekerja sama denganmu. Ini sangat menyenangkan. Untuk kesuksesan kita, salam. Selamat bekerja sama. Ini cek kasir 20 juta dari Longguo Bank. Uang tunai terlihat. Disitulah letak ketulusanku. Tuan Okamura menyegarkan. Tentu saja. Untuk mendoakan kerja sama kita. Berlayar mulus. Saya juga menyiapkan salinannya untuk Anda. Hadiah khusus. Saya harap Chen Sang puas. Michiko. Michiko. Hahaha. Ini Michiko. Biarkan dia minum cangkir itu bersamamu, menghilangkan rasa lelah. Malam di Kerajaan Naga. Ini baru permulaan. Tuan Chen. Malam ini, biarkan saya melayani Anda. Tolong jaga aku. Tuan Okamura sungguh sangat perhatian. Hahaha. Tuan Chen, saya menghormati Anda. Tuan Gangchun, anggur hari ini hampir habis. Akan ada bisnis besok. Saya harus kembali ke hotel untuk istirahat dulu. Bersiaplah. Michiko, pastikan untuk mengirim Chen Sang kembali ke hotel secara langsung. Harus. Rawatlah dengan baik. Buat Chen Sang puas. Hahaha. Itu Tuan Gangchun. Tuan Chen, silakan datang kepada saya. Hahaha. Malam di Kerajaan Naga. Ini sangat indah. Hahaha. Tuan Chen. Malam yang panjang. Apakah kamu mau? Minumlah lagi untuk menghibur Anda. Atau aku bisa memijatmu. Memberi Anda relaksasi. 4. Michiko. Sekarang. Ceritakan semua rencana untuk Gangchun. Rencananya adalah tidak akan terlalu menyentuh mikrofon. Kami akan melepaskanmu, orang yang mencegat Mike. Dan biarkan Mike melihatnya. Orang-orang adalah yang melakukannya. Mulailah pertarunganmu. Kalah-kalah. Lalu, kita bisa dengan mudah mengambil barangnya. Dan deposit Anda. Sangat bagus. Sekarang kamu ingat. Malam ini, kami bersenang-senang, sangat bahagia. Tapi sekarang, sudah waktunya bagimu untuk tidur, ya. Malam ini, kami bersenang-senang malam ini. Sangat senang. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi tidur.
Bersenandung. Ingin aku menjadi jangkrik di depan belalang sembah. Gangchun. Anda membuat perhitungan yang bagus. Saya ingin melihatnya. Permainan catur ini. Siapa yang akan menang? Tuan Chen Hao. Apa yang Anda katakan sangat bagus. Enam transformasi naga yang dibawa oleh bola naga ini. Lon Shenlong. Gangchun. Nikmatilah. Baga mengambil tindakan. Ada penyergapan, berlindung. Misi tercapai, mundur. Itu orang Jepang. Mengejar. Jangan biarkan mereka lolos. Waktunya telah tiba. Ayo pergi. Tuan Okamura, bantu saya. Mereka semua mengejarku. Baga memintamu untuk menahan mereka. Mengapa kamu membawanya ke sini? Jumlahnya terlalu banyak. Saya tidak bisa berhenti. Limbah. Prestasi rendah. Seorang pria yang telah gagal lebih dari sekali. Ini adalah orang Jepang. Bunuh mereka. Balas dendam untuk Jack. Karena aku tidak bisa bersembunyi. Lalu bunuh mereka semua. Api terbuka. Apa yang terjadi? Dari mana asal suara tembakan tersebut? Rencananya berjalan dengan baik. Ayo pergi. Membawamu untuk melihat anak buahmu dan Gangchun. Pertunjukan yang bagus untukmu. Sialan orang Jepang. Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini? Bos, apakah kamu baik-baik saja? Kami baru saja melihatmu. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menembak lebih dulu? Itu mereka. Kelompok orang Jepang itu menyergap kami terlebih dahulu. Mereka juga membunuh Jack. Saburo Okamura. Dasar brengsek. Apakah Anda berani memanfaatkan orang lain? Aku belum selesai denganmu. Tuan Mai. Gencatan senjata. Ini adalah kesalahpahaman. Kami terjebak dalam tipuan Chen Hao. Kentut. Di mana Chen Hao? Mengapa saya tidak melihatnya? Di mana orang-orangnya? Apa menurutmu aku berumur 3 tahun? Hal buruk. Ikutlah denganku ke gudang. Ayo pergi juga. Di mana barangnya? Sekotak penuh barang antik. Kemana perginya? Aku. Saya juga tidak kenal Pak Mai. Aku juga, aku baru saja tiba juga. Bukan kamu. Siapa lagi? Orang-orangmu memancingku pergi. Pindahkan barang secara diam-diam. Masih ingin menjebak Chen Hao. Menyerahkan barangnya. Sebenarnya tidak. Ini pasti jebakan Chen Hao. Persetan dengan jebakanmu. Bajingan, beraninya kamu menembakku. Serangan balik. Gangchun, Anda tidak akan menyerahkan barang hari ini. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Pikirkan dulu. Bagaimana cara menyelamatkan hidup Anda sendiri? Saudara Hao, bagaimana kalau Anda mencoba teh hitam ini? Benar. Apakah bisnis berjalan baik akhir-akhir ini? Terima kasih Saudara Hao. Semuanya baik-baik saja. Ya. Kamu. Apa yang kamu masukkan ke dalam teh ini? Maaf, Saudara Hao. Hahaha. Baik bosan. Benar-benar sadar akan kejadian terkini. Anda ternyata antek orang Jepang. Saudara Hao, tidak ada yang bisa saya lakukan. Tuan Okamura memberiku terlalu banyak. Dasar orang yang tidak tahu berterima kasih. Berhenti bicara omong kosong, Chen Hao. Saya pikir kamu sangat luar biasa. Meriam vampir yang luar biasa. Itu hanya rumor. Biarkan Anda mencegat mikrofon. Saya melakukannya. Keputusan terburuk. Untungnya, saya menang. Hahaha. Hari ini, kamu harus mati. Oh. Selesai. Selesai membicarakanmu. Kenapa kamu tidak diracuni? Kenapa kamu tidak diracuni? Karena saya tidak membuat racun sama sekali. Kamu pengkhianat. Saya bukan pengkhianat. Cucuku. Benar-benar tidak menjadi pengkhianat. Hahaha. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku.
Tuan Chen. Jangan bunuh aku, Tuan Chen. Anda lupa malam sebelum kemarin. Apakah ada persahabatan di antara kita? Jangan bunuh aku. Jaraknya sangat dekat sehingga saya hampir membunuh orang yang salah. Nona Michiko. Tuan Chen. Kamu harus ingat. Aku menyelamatkanmu. Dan Gang Chun menyinggung Mai. Mereka berdua mati bersama. Akun ini. Kamu harus ingat. Tahu. Tuan Chen lah yang menyelamatkan saya. Kembali. Itu Tuan Chen. Wah. UPS. Saudara Hao, tahukah Anda cara menghipnotis diri sendiri? Saya akan melakukannya. Ini lebih dari itu. Mengapa Anda ingin mencobanya? Hei, saya tidak berani. Halo, Wan King, ada apa? Chen Hao, ayahku ada hubungannya denganmu. Xiao Chen, hubungi Anda di sini hari ini. Salah satunya adalah terima kasih untuk yang terakhir kalinya, bantu selesaikan masalah Zhao Qinlai. Yang kedua adalah sisi paman. Ada juga hal yang serius. Saya ingin berbicara baik dengan Anda. Paman Lin, tolong bicara. Saya tahu. Kamu bukan anak biasa. Jika Anda tidak mengambil tindakan terakhir kali, kirim kembali harta nasional. Apa yang terjadi pada Zhao Qinlai ini tidak akan semudah itu. Kemampuan Anda. Keduanya merupakan bakat. Ini juga merupakan tanggung jawab Paman Lin. Aku baru saja melakukannya. Hal yang harus saya lakukan, negara sekarang. Diperlukan departemen khusus. Khusus menyerap. Dan membina orang-orang seperti Anda, generasi muda yang mempunyai bakat khusus. Kami menyebutnya Biro Yanhuang 749. Fungsinya adalah untuk menangani kekuatan konvensional, keadaan khusus yang tidak dapat ditangani. Melindungi keamanan nasional dan ketentraman masyarakat. Saya tahu, ini mungkin mengubah Anda, kehidupan yang damai. Tapi kemampuanmu, letakkan di platform yang lebih besar. Bakat dapat dibawa ke permainan penuh nilai yang lebih besar, melayani negara. Juga untuk hidupku sendiri. Pilih jalan yang bermakna. Bagaimana kabarnya? Pikirkan tentang hal itu. Anda tidak perlu langsung menjawab saya. Paman Lin. Jangan pikirkan itu. Jangan pikirkan itu. Oh. Saya berjanji akan bergabung. Bisa memberitahuku, mengapa kamu mengambil keputusan begitu cepat? Anak muda, biasanya lebih ragu-ragu. Paman Lin. Anda baru saja mengatakan itu. Masalah ini, keduanya untuk negara, juga untuk rakyat. Tapi ada lapisan lain di sini. Orang tua saya meninggal ketika saya masih muda. Saya tumbuh besar dengan makan nasi baijia. Ini tanah ini. Dan orang-orang membesarkan saya. Jadi kebaikan ini, saya harus membayar kembali. Kedua, Anda juga pejabat yang baik. Dia benar-benar melakukan sesuatu untuk rakyat. Saya percaya kamu. Insiden Zhao Qinlai. Anda bisa saja menggunakan cara yang lebih birokratis untuk menanganinya. Tapi kamu memilih untuk percaya padaku. Jadi kebaikan ini, saya harus membayarnya kembali juga. Jadi Yugong adalah tugas saya untuk mengabdi pada negara. Secara pribadi, saya bersedia berbagi kekhawatiran Anda. Ini untuk negara, juga untukmu. Pilihan ini tidak sulit untuk dibuat. Bagus. Anak baik. Aku benar-benar melihatmu dengan benar. Negara ini membutuhkan generasi muda seperti Anda. Saya akan melaporkannya besok. Ya. Ini. Itu adalah game 749 yang legendaris. Ya, bagaimana? Sulit dibayangkan. Sangat membumi. Anda bahkan tidak dapat memikirkannya. Musuh bahkan lebih tidak terduga. Ya. Ayo kawan. Yang ini, itu Kamerad Chen Hao. Mulai hari ini, dia milikmu. Instruktur taktik dasar. Dia akan membimbingmu. Penggunaan yang lebih efektif dan kemampuan mengendalikan diri. Selamat datang semuanya. Pesawat jenis apa yang kamu lakukan? Temukan seorang anak laki-laki untuk mengajari kami. Apakah Tuan Lin melakukan kesalahan? Lei Meng. Hei. Wajar jika setiap orang mempunyai pendapat. Nama saya Chen Hao. Selanjutnya, bertanggung jawab atas fondasi tempur Anda yang sebenarnya, dasar praktis. Anak laki-laki, Anda berasal dari unit pasukan khusus mana? Apakah ada negara adidaya yang menggemparkan dunia? Tunjukkan tanganmu untuk membuka matamu. Jangan menjadi pembicara. Rumah tangga terkait. Latar belakang saya, Biro Kehutanan Tahu. Adapun kekuatanku. Apa yang ingin kamu lihat? Sederhana. Ambil 3 tips saya jika Anda masih bisa berdiri diam. Aku, Lei Meng, akan memanggilmu saudara mulai sekarang. Jika Anda tidak dapat menangkapnya, bolak-balik dari manapun Anda berada sedini mungkin. Omong kosong, Raimon. Ini adalah kekuatan yang disiplin. Hei. Berdiri diam terlalu pasif. Jadilah itu. Aku membantumu. Kapanpun kamu bisa menyentuh sudut bajuku. Hitung aku sebagai pecundang. Saya akan segera pergi. Bagaimana? Sombong. Tonton tinju. Apa? Apa?
Ini adalah langkah pertama. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Kamu selingkuh. Saya tidak berhati-hati sekarang. Di medan perang. Musuh akan memberimu. Apakah ada kemungkinan untuk berhati-hati? Kekuatanmu kuat, tapi terlalu mudah. Kurangnya variasi. Datang lagi. Ledakan api. Konsentrasi energi Anda baik-baik saja. Tapi itu menyebar terlalu cepat. 70% daya telah terbuang sia-sia. Ini adalah langkah kedua. Giliranku selanjutnya. Kamu barusan menyerang saya 2 kali dengan kekuatan penuh. Selanjutnya. Rasakan itu, kelemahan dalam kekuatan Anda sendiri. Ini adalah apiku. Bagaimana mungkin? Dia tidak hanya menyerap. Ini juga memampatkan dan memurnikan energi. Ini luar biasa. Optimis. Kualitas energi. Jauh lebih penting daripada kuantitas. Sekarang, sudahkah kamu mengambilnya? Saya akui Anda memiliki beberapa keterampilan, tapi instruktur tidak bisa hanya bertahan. Dan imitasi. Memiliki kemampuan. Gunakan keahlianmu yang sebenarnya untuk mengalahkanku. Oke, sesuai keinginanmu. Oke, sesuai keinginanmu. Kekuatan super macam apa yang dimiliki keduanya? Ini adalah salah satu kemampuan saya. Apakah kamu masih ingin mencoba kekuatanku? Saya khawatir Anda tidak tahan. Ini. Instruktur, saya yakin dengan Lemeng. Diyakinkan secara lisan. Mintalah bimbingan instruktur. Mintalah bimbingan instruktur. Saudara Hao, tentara sedang berlibur. Tidak. Tidak ada tugas baru-baru ini. Hanya punya waktu luang setengah hari. Oh. Bos. Aduh ini bos. Apakah ada yang salah? Bos Matahari. Anda di sini. Kumpulkan mutiara bercahaya. Aduh. Keluarkan dan lihat. Kualitas mutiara malam ini oke. Berapa banyak yang Anda rencanakan untuk dijual? 10.000 yuan. Apakah menurut Anda ini akan berhasil? Oh, oke. Anda menyimpannya. Terima kasih banyak. Hei, teman ini. Permisi, malam ini mutiara. Dari mana asalnya? Aku tidak mencuri ini. Dijemput di hutan di belakang gunung. Hei, jangan gugup. Kami tidak peduli dengan sumbernya. Itu hutan di belakang gunung, kan? Oh benar. Terima kasih banyak. Sama-sama, sama-sama. Saudara Hao memberi. Kembali ke hutan pegunungan. Ada petunjuk tentang Dragon Ball. Sialan. Masih tidak ada petunjuk lain? Naga berubah sekarang. Saya sudah menjalani röntgen di mata kiri saya. Mata kanan penilaian harta karun. Ruang Shenlong. Hipnosis Shenlong. Dan klon naga. Pedang naga. Bintang berujung 6 sudah penuh. Bagaimana cara maju? Ini adalah berevolusi. Ini adalah. Apakah ini kekuatan naga? Halo Tim Chen, saya Yao King. Baru saja kami terima peringatan tingkat tertinggi. Muncul di langit di atas wilayah tersebut. Respon energi yang sangat tinggi. Dan naga yang tercatat dalam buku-buku kuno. Sangat konsisten. Saat ini terdapat kekuatan yang tidak diketahui. Upaya untuk menyusup. Biro memerintahkan kami untuk segera melakukan intervensi. Hilangkan ancaman. Beritahu semua anggota tim. Terapkan sesuai dengan rencana tingkat pertama. Langit ini akan dijaga oleh kita. Sudah waktunya bagi orang luar untuk melakukannya. Lihat itu. Apa yang nyata?
Kekuatan naga.